Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang politik dan strategi nasional serta pembangunan nasional yang berkaitan dengan Polexos Burhankam. Pengertian politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni politea, yang berasal dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan tea, yang berarti urusan. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Pengertian politik menurut beberapa ahli. Joy Michel menjelaskan, jika politik merupakan suatu pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan suatu kebijakan umum yang ditujukan untuk masyarakat secara menyeluruh. Teori klasik Aristoteles menyatakan bahwa politik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh warga guna mewujudkan kebaikan bersama. Pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni strategia, yang artinya adalah keahlian seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Secara umum, strategi adalah cara untuk memperoleh kemenangan atau mencapai tujuan. Dengan kata lain, strategi pada hakikatnya merupakan seni dan ilmu tentang bagaimana menggunakan dan mengembangkan kekuatan, di antaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian politik nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara dalam mengarahkan, yaitu perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, dan menggunakan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional berupa strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk melaksanakan kebijakan nasional. Oleh karena itu, strategi nasional adalah suatu cara pelaksanaan politik nasional dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh politik nasional. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka dasar, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi sebuah bangsa dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan serangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama. Tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Ideologi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti seluruh aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Alasan Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan. Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional karena Pancasila sendiri merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita dan tujuan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Indonesia telah menerapkan sistem politik demokrasi sejak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik di Indonesia harus memperlakukan rakyat sebagai pelaku politik. Dengan begitu, pembangunan nasional di bidang politik tidak boleh lepas dari nilai kerakyatan yang mendasari sistem politik demokrasi. Nilai kerakyatan tersebut juga sejalan dengan sila keempat dari Pancasila. Contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Pembangunan politik berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila yang menjamin kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, persatuan dan kesatuan nasional, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Misalnya saja penyelenggaraan pemilu, reformasi birokrasi, dan otonomi daerah. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila, sedangkan pembangunan ekonomi mengacu pada perkembangan sistem perekonomian Indonesia. Jadi berkaitan dengan pembangunan perekonomian nasional atau demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem perekonomian Indonesia atau sistem perekonomian Pancasila. Mubyarko mengembangkan perekonomian nasional, yaitu perekonomian humanistik yang bertumpu pada kesejahteraan umum rakyat. Contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang menekankan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kemandirian, kerjasama, dan tanggung jawab moral. Contohnya adalah program koperasi, UMKM, BUMN, BUMDes, dan subsidi rakyat miskin. Berikutnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya didasarkan pada pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat pada hakikatnya merupakan landasan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam konteks pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk memperkuat harkat dan nilai kemanusiaan, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya adalah pembangunan sosial didasarkan pada pengembangan gotong royong, toleransi, keberagaman, serta potensi dan kreativitas masyarakat. Misalnya program pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, pengembangan pendidikan dan kesehatan. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan. Menurut bab 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan seluruh rakyat Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mencakup seluruh wilayah negara, sistem pertahanan dan keamanan. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan keamanan semesta, Defense and Security System. Contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu pembangunan pertahanan dan keamanan berdasarkan prinsip bela negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa dan dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara dari ancaman luar maupun dalam negeri. Contohnya adalah program wajib militer, peningkatan alutsista, TNI Polri, penanganan terorisme dan separatisme. Kesimpulan, politik merupakan suatu rangkaian asas prinsip keadaan, jalan dan cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita hendaki. Strategi nasional seperti strategi jangka pendek, menengah, dan panjang disusun untuk melaksanakan kebijakan nasional. Oleh karena itu, strategi nasional adalah suatu cara pelaksanaan kebijakan nasional dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh kebijakan nasional. Pancasila dijadikan paradigma pembangunan nasional karena Pancasila sendiri merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Artinya tujuan pembangunan nasional adalah mengangkat harkat dan martabat manusia melalui aspek spiritual, jasmani, individu, sosial, dan ketuhanan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.